Halo anak-anak di rumah. Halo. Hari ini kita bertemu lagi di Sekolah Minggu GKI Stadion. Anak-anak, hari ini anak-anak akan ditemani oleh Lause Lili dan Lause Mecen. Hai. Hari ini Sekolah Minggu kita lain daripada biasanya. Berbeda. Anak-anak ada yang tahu apa yang spesial? Apa yang istimewa di hari ini? Ada yang tahu? Apa ya? Apa ya? Apa anak-anak? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan bersama-sama merayakan Natal. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, ayo anak-anak, mari kita berdoa. Anak-anak duduk yang manis ya. Sama semua lipat tangan, tutup mata dengan sikap hormat. Kita akan bicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang begitu indah ini, di mana kami boleh bersama-sama merayakan Natal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Jika sebentar lagi kami akan memuliakan nama Tuhan, Tuhan tolong pakai waktu ini, berkati waktu ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lause Mecen, kita tadi baru saja melihat foto-foto perayaan Natal sekolah minggu kita sebelum pandemi. Keren sekali ya Lause Mecen. Bagus banget. Biasanya setiap tahun kita bisa berkumpul di gereja untuk merayakan Natal bersama-sama. Tapi tahun ini kita masih belum bisa ketemu secara langsung. Sayang sekali ya Lause Mecen. Padahal Lause Lili sudah kangen sekali sama anak-anak semua. Juga sama lause-lause yang lain. Gak apa-apa Lause Lili. Biarpun kita belum bisa ketemu dengan anak-anak, dengan lause-lause yang lain secara langsung, kita harus bersyukur kita masih bisa merayakan Natal bersama-sama. Iya ya, kita masih bisa bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang, Yesus Tuhanku.
Barusan tadi kita menyanyikan lagu Selamat Selamat Datang Yesus Tuhanku. Biasanya kita mengucapkan selamat datang itu untuk menyambut kedatangan orang yang kita hormati. Betul sekali loh Sok Lili. Nah, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus juga sama seperti kita menyambut kedatangan seorang tamu penting. Bahkan lebih penting lagi loh Sok. Soalnya Tuhan Yesus itu bukan sembarang orang loh. Dia adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan kita dan dia adalah pemilik hidup kita. Betul sekali ya Lausok Mecen. Oh ya, Lausok Lili jadi teringat ada sebuah cerita tentang orang-orang yang menantikan kedatangan seseorang yang sangat penting. Wah, Lausok Mecen paling suka loh dengar cerita. Anak-anak pengen dengar ceritanya juga kan? Kalau begitu, sekarang anak-anak duduk yang manis. Kita akan bersama-sama menyimak ceritanya. Suatu ketika, di sebuah kota, datanglah sepucuk surat dari istana yang ditujukan untuk wali kota. Surat itu memberitahukan bahwa raja negeri itu akan menghadiri jamuan makan malam Natal yang diadakan di sana setiap tahun. Acara itu sangat penting dan menjadi kebanggaan seluruh warga kota. Namun, baru kali ini raja menyatakan akan hadir dan berita itu sungguh sangat menggemparkan kota. Wakil wali kota, kesini. Oke. Gimana Pak Bos? Waduh, saya lagi pusing. Pusing kenapa Pak Bos? Tahu nggak? Paduka Raja mengirimkan surat kepadaku. Dia memberitahu kalau dia akan datang ke kota ini untuk mengikuti jamuan makan malam Natal. Paduka Raja mau datang di kota ini. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan semuanya. Oke. Kita tidak boleh membuat acara yang biasa-biasa. Oke Pak. Kita harus bikin acara yang wow. Oke. Oleh karena itu catat keperluannya. Jangan sampai ada yang kelewatan lagi. Ya. Oke? Oke. Diperhatikan. Baik. Catat. Yang pertama, Paduka Raja mau datang. Pasti dia mau lihat kota ini seperti apa. Oleh karena itu kita harus hias kota ini dengan meriah. Oke. Kasih lampu-lampu, Ya. ya. Lampu ya. Kalau perlu ada pesta kembang api, Kembang api. ya. Kita pokoknya hias dengan gegap gempita. Yang kedua, ya, Dua. kita harus pesan seluruh kamar hotel di kota ini. Karena apa? Karena kita mau kedatangan dan kita mau mengundang tamu-tamu penting. Jadi tolong sediakan kamar. Jangan sampai mengecewakan tamu-tamu penting yang nanti kita mau undang. Oke. Oke. Tepat. Yang ketiga, Tiga. karena Paduka Raja dan tamu-tamu penting akan menghadiri jamuan makan malam, sudah pasti sediakan makanan yang kalau kata Pak Bondan maknyus, ya. Terus jangan lupa, supaya makannya lebih nikmat, kita perlu mengundang seniman untuk menghibur para tamu-tamu penting kita. Ya, kamu ada usul nggak? Mau undang siapa? Siapa ya Pak Bos? Seniman apa ya? Pemusik, ya. Perlu penari, pelukis malam-malam, boleh juga.
Ya. Catat ya Pak Bos. Loh, kamu yang catat. Siap. Intinya, kamu wakil wali kota harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik supaya tamu-tamu kita, khususnya Paduka Raja itu menaruh hormat padaku. Oke. Mereka bisa melihat bahwa aku wali kota yang terbaik. Pak Bos wali kota terbaik. Yoi. Oke. Siapkan ya. Oke, siap Pak Bos. Saya tinggal dulu. Oke. Maka wali kota menyuruh agar semua keinginannya dilaksanakan. Koki terbaik diperintahkan untuk menyiapkan jamuan yang luar biasa untuk menyambut raja dan semua tamu penting yang akan datang. Wali kota mengeluarkan banyak uang untuk membeli hiasan-hiasan Natal terindah dan termewah, dan seluruh kota menjadi begitu menakjubkan. Dan seniman-seniman terbaik di kota itu telah diperintahkan untuk menyiapkan karya mereka yang paling luar biasa untuk mengesankan sang raja dan tamu-tamu yang telah diundang. Seorang pelukis terkenal menciptakan mahakaryanya untuk dihadiahkan kepada sang raja. Seorang penari hebat menciptakan sebuah tarian indah untuk ditampilkan di acara jamuan malam Natal. Seorang pemusik kelas dunia menciptakan sebuah lagu untuk dimainkan dan dinyanyikan pada malam yang spesial itu. Semua orang bekerja keras untuk menyambut kedatangan raja ke kota itu. Tapi ada satu orang yang melihat kesibukan seluruh penduduk kota dengan kebingungan. Wow, kenapa semua orang sibuk sekali? Hai kamu anak kecil, kenapa kamu di sini? Ayo sana pulang, nanti ibumu mencarimu. Halo Pak Wali Kota, aku sudah tidak punya orang tua lagi dan aku tinggal di panti asuhan. Nah kalau begitu, pulanglah ke panti asuhan. Jangan di sini, kamu mengganggu. Pak Wali Kota, kenapa semua orang sibuk sekali? Kita sedang mempersiapkan kedatangan raja anak kecil. Aku juga mau menyambut kedatangan raja. Apakah kamu bisa menyanyi? Aku bisa menyanyi ini. Twinkle, twinkle, little star. Stop. Masa kamu nyanyinya lagu itu? Emangnya raja itu anak TK? Tunggu. Apakah kamu bisa menari? Bisa. Lihat. Stop. Masa kamu menarinya seperti itu? Sudah, kalau begitu, apakah kamu bisa melukis? Bisa. Lihat ini. Kamu lagi gambar apa ini? Apakah ini gorila? Aku menggambar Pak Wali Kota. Hah? Kamu ini ada-ada saja. Sudah, pulang. Kamu ini mengganggu. Nanti ya, tolong ingat. Kalau raja dan tamu-tamu penting ini datang di kota ini, tolong, kamu jangan deket-deket. Nanti kamu bisa mengganggu mereka. Lebih baik kamu di rumah, di panti asuhan saja. Sudah ya, pulang sana, pulang. Baik, Pak Wali Kota. Maka anak kecil itu memutuskan untuk duduk di dekat gerbang kota. 1 hari sebelum hari Natal, pada hari pesta diadakan,
orang-orang penting dari seluruh negeri yang diundang ke acara malam itu mulai berdatangan. Para penduduk kota berdiri di tepi-tepi jalan untuk menonton mereka. Malam Natal akan segera tiba dan kesibukan di seluruh penjuru kota semakin bertambah. Anak yatim piatu yang kecil itu berusaha untuk tidak mengganggu orang-orang. Ia duduk di dekat gerbang kota seperti biasa dan menunggu orang-orang yang memerlukan bantuannya. Hai nak, apakah kamu tahu di mana aku bisa mengistirahatkan keledaiku? Halo Pak, Bapak bisa meninggalkan keledai Bapak di kandang itu. Pak, nanti aku akan memberinya air dan makanan. Oh baiklah, terima kasih nak. Bapak sepertinya orang asing di kota ini ya Pak. Benar nak, tugas saya membuat saya harus sering bepergian. Tapi ini baru pertama kalinya aku datang di kota ini. Bapak kelihatan capek. Apakah Bapak sudah punya tempat untuk menginap? Belum. Aku tadi sudah berusaha mencari kamar hotel, tetapi semuanya sudah penuh. Katanya banyak orang dari seluruh negeri yang datang ke kota ini untuk merayakan pesta Natal tahunan. Memang benar Pak. Kalau begitu Bapak istirahat saja di sini. Bapak tidur saja. Aku akan menjaga tas Bapak supaya tidak hilang. Oke, terima kasih nak. A few moments later. Hei nak, apakah kamu dari tadi duduk di situ dan memandangi aku tidur? Iya, Bapak kelihatan baik. Aku suka duduk di dekat Bapak. Aku juga suka mengobrol dengan kamu, tapi ini aku harus pergi dulu untuk menyelesaikan urusanku. Nanti kita ngobrol lagi, oke? Maka orang asing itu pergi, dan anak kecil itu kembali duduk dan memperhatikan kesibukan penduduk kota dan kedatangan orang-orang penting. Tapi tak lama kemudian, orang asing itu kembali. Loh, kok Bapak sudah kembali? Orang-orang yang ingin kutemui sedang begitu sibuk, sehingga mereka tidak punya waktu untuk bertemu denganku. Aku ingin bertemu wali kota, tetapi ia meminta aku pergi supaya ia bisa bersiap-siap menyambut kedatangan raja di pesta malam ini. Aku juga ingin melihat persiapan pesta yang meriah, tetapi Koki mengusirku karena ia sedang sibuk menyiapkan hidangan-hidangan yang sangat penting. Lalu aku ingin melihat lukisan yang dibuat oleh pelukis terkenal di kota ini. Tetapi ia mengusirku juga karena ia harus menyelesaikan lukisan untuk diberikan kepada raja. Penari dan pemusik yang ingin kutemui juga sangat sibuk dan tidak mau aku mengganggu mereka. Hei, tunggu. Sepertinya aku kenal Bapak. Bukannya Bapak Paduka Raja? Benar, nak. Tapi Bapak tidak terlihat seperti seorang raja. Memang itu yang kuinginkan. Menjadi seorang raja membuatku tidak bisa terlalu dekat dengan orang-orang. Mereka banyak meminta dan hanya ingin membuat aku terkesan. Lalu
apa yang Paduka Raja inginkan. Ada saat-saat di mana seorang raja ingin dekat dengan rakyatnya. Bisa duduk bersama-sama dengan mereka, mendengarkan cerita mereka, tertawa bersama, menangis bersama, dan bahkan menjadi seorang ayah bagi mereka. Mungkin kupikir kalau mereka tidak tahu aku adalah raja, aku bisa mengobrol dengan mereka. Tapi ternyata mereka semua terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk aku. Jadi lebih baik aku pulang saja dan kembali lagi lain waktu. Mungkin saat itu mereka sudah tidak terlalu sibuk lagi. Aku akan senang sekali kalau Paduka Raja kembali ke sini. Kita bisa mengobrol lagi. Aku juga senang, Nak. Hei, aku punya ide. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke istana? Kamu bisa menjadi anakku dan kita bisa mengobrol setiap hari di istana. Wah, Paduka Raja serius? Tentu saja. Yuk, kamu bisa naik keledaiku dan kita bersama-sama ke istana. Anak-anak, seperti dalam cerita yang baru saja kita lihat, Natal adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Memang Tuhan Yesus datang untuk menjadi juru selamat yang menebus dosa-dosa kita. Tapi bukan hanya itu saja. Tuhan juga ingin mempunyai hubungan yang dekat dengan kita, seperti seorang ayah dengan anaknya. Sayang sekali, kita seperti penduduk kota dalam cerita tadi yang terlalu sibuk dengan diri sendiri dan akhirnya melewatkan yang paling penting dalam hidup kita, Tuhan. Tuhan Yesus senang kita bersukacita menyambut kedatangannya. Tetapi yang terlebih dari itu, Dia ingin bersama-sama dengan kita. Sibuk melakukan sesuatu untuk Tuhan itu tidak sama dengan menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan senang apabila kita berkomunikasi dengannya. Kita berbicara apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi kesedihan kita, ketakutan kita, dan kekhawatiran kita. Apabila kita dekat dengan Tuhan, kita juga dapat merasakan kasih-Nya, kebaikannya, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Natal seharusnya adalah waktu yang tepat untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hati dan hidup kita. Hanya dengan begitulah kita akan menikmati Natal yang penuh damai dan sukacita. Mari anak-anak kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami boleh memancarkan kasih Yesus dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini bukan hanya bersama-sama merayakan Natal loh, tapi ibadah hari ini juga adalah ibadah sekolah minggu terakhir di tahun 2021 ini. Wah, iya ya. Tidak terasa loh, kita sudah sampai di akhir tahun 2021. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Benar loh Solili, tahun yang baru tentunya dengan sukacita dan berkat-berkat yang semakin bertambah. Ya, kita juga harus mengingat bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita sampai hari ini. Dan kita juga tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus menyertai kita di sepanjang tahun yang akan datang.
Yang paling penting, anak-anak, kita belajar untuk mencari Tuhan setiap hari. Kita harus semakin bertumbuh di dalam iman, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama, dan selalu mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 11. Yuk anak-anak, siapkan Alkitab kalian, kita buka bersama-sama 1 Tawarik 16 ayat 11. Bunyinya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Satu kali lagi anak-anak. 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, ibadah Natal kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu kami pada hari ini. Tolong kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami boleh mengutamakan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kami boleh memancarkan kasih Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak. Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat. Ayo anak-anak, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini dengan bertepuk tangan dan bersemangat. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu. Anak-anak boleh berikan salam kepada papa, mama, kakak, adik, ataupun teman-teman yang saat ini berada di sekitar kita. Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ayat persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
出热水只会完毕，我们要回家记，再会。